Halo. Puji Tuhan ya, kita boleh ada di sini. Itu semua kebaikan Tuhan karena Roh Kudus telah memimpin kita untuk kita boleh datang ke rumah Bapa. Kita mulai saja, kita angkat satu pujian Roh Kudus. Kau hadir di sini. Mari panggil berdiri saudara.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi ini Bapa, kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau sucikan, kuduskan, layakan kami Bapa. Pujian dan persembahan kami boleh menjadi pakaian dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon pimpinan-Mu Bapa dari awal kebaktian, pertengahan sampai akhir Bapa. Kiranya Tuhan saja yang mengurapi setiap kami, menyucikan dan menguduskan Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai kebaktian pagi ini Bapa. Kiranya Tuhan saja yang Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Lagi salam, silakan duduk ya saudaraku ya. Nah, sekali tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa ada di sini. Tanpa Roh Kudus mungkin kita ingatnya mending liburan saja ya, karena masih dalam pikiran semua orang banyaknya ke gereja, memang ada banyak virus ya. Tapi karena kita mau intim ke Tuhan, maka Tuhan pimpin kita untuk datang ke rumah ini. Amin. Sekali lagi selamat datang untuk saudari siapa? Silakan perkenalan. Mari Cik, perkenalan sini apa di bawah? Di sini aja silakan Cik. Di depan video biar kena video. Iya. Perkenalkan, nama saya Billy. Saya umur 33 tahun, asal saya sih dari Bandung. Rumah saya di Setiabudi. Saya Silvi, umur 29 tahun, saya dari Cirebon asalnya. Terima kasih Ci, silakan duduk. Selamat datang ya ke gereja kami di Klinkan PBDI ya. Semoga keselanjutannya bisa datang kembali. Kita mulai kembali lagi, lebih semangat lagi ya. Kita bangkit serukan nama Yesus. Dengan
amat saya tuh sampai kuala. Ya terima kasih ya. Untuk itu kita mau masuk ke persembahan aja ya. Yesus luar biasa. Bagi yang bertugas persilakan. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. 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 Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. 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 Puji Tuhan saudaraku, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara berikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Salah satu pujian, ku ada sebab anugerah. Mari bangkit berdiri saudara. Karena kebaikan Tuhanlah kita boleh ada sampai saat ini melewati segala persoalan hidup. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tapi bukan hanya itu, Tuhan. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Dalam kehidupan kami, Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan. Karena itu, Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Supaya kami boleh kuat dan bertahan menghadapi hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan, Kau akan berkati dan sucikan hamba-Mu, Tuhan. Layakan dia menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Kau kuasai Roh Kudus, Kau kuasai kami semuanya, Tuhan. Biar kuasa-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan jamahan-Mu ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya malu ini kalau melihat Pak David Sungkono, aduh masih sehat bugar. Saya masih rasa lemah, saudara, tidak bisa bergerak. Lama sudah ya, karena saya coba beresin, cuci ember, saudara, mau berdiri, saudara, puji Tuhan, butuh sekian detik, saudara. Ada pengalaman yang, aduh, saya minta maaf. Saya kalau mulai ibadah biasanya turun dan turun, saudara. Tapi ini saya harus tunggu sebentar, saudara, mulai baru saya bisa turun. Saya mengalami hal yang indah ya. Ujian tadi kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan ya. Begitu banyak rekan-rekan hamba Tuhan ya, belum lama ini dipanggil Tuhan. Saya bilang, wah memang benar ya, nunggu giliran. Ada yang foto, saudara, karena sahabat karib bertiga. Yang satu sudah meninggal, mereka berdua foto. Tanpa sengaja temannya yang sebelah bilang, kapan giliran kita? Yang sebelah mau, ya tunggu aja. Setelah mereka pulang dari kuburan, setelah ikut sampai di rumah duka, terus penguburan, setelah beberapa hari, saudara, yang nanya kepada teman sebelahnya sudah dipanggil Tuhan ya. Jadi kalau kita masih ada seperti ini, berarti itu anugerah Tuhan dan ada masuk rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 10 katakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau saudara kita boleh masih ada sampai saat ini, berarti ada tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada lagu ya, yang suka dan saya suka nyanyikan, saudara ya, kalau lagi sakit saudara begini, lagu ini saya suka nyanyi. Belum begini, saudara ya, kalau saya masih hidup berarti saya harus menjadi berkat. Amin. Kalau kita masih ada sampai saat ini, berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, saudara, sebelum kita dipanggil Tuhan, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita pergi, kita nggak mendapatkan apa-apa, saudara. Saudara sepupu kita berkata bahwa untuk supaya mereka bisa memperluas jalan mereka, harus ada amal dan kebaikan. Betul ya Pak David ya? Ya, harus ada amal dan kebaikan mereka untuk memperlebar jalan mereka menuju surga. Bagaimana dengan kita anak Tuhan? Kita ngaku anak Tuhan, kita bicara saya anak Tuhan, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan
apa yang Tuhan ciptakan perbuat dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita buka ayatnya. Ada ayat yang saya ingin saudara bapak ibu baca. Nanti Pak Sungkono tolong bantu saya. Amsal pasal 11 ayat 17 dan ayatnya yang ke-25. Amsal pasal 11 ayat 17 dan ayatnya yang ke-25. Boleh lihat di depan aja Pak Sungkono. Amsal 11 ayat 17. Ya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ayat 25. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Amin. Silakan duduk. Pertanyaannya begini, simpel. Ya. Kitab Amsal adalah kitab hikmah, kebijaksanaan dan pengertian dari Tuhan. Kalau saudara ini punya hikmat yang luar biasa dalam pekerjaan, dalam usaha, pendidikan, dalam apapun kehidupanmu, seringlah baca kitab Amsal ini. Hal yang sederhana sebetulnya Bapak Ibu Saudara, hal yang biasa, ya. Tapi diminta. Ya. Terima kasih, ya, saudara. Kalau punya istri begini jangan dibawa, ditinggalin. Kalau sudah baik, itu luar biasa. Saya mesti banyak minum, habis banyak minum pengeluarannya juga banyak sudah. Jadi saya ada batas minumnya sekarang. Mungkin karena ginjalnya yang sudah, itu saya ngeri sekali, sudah tidak baik. Nah, jadi saudara Bapak Ibu, saya izin memberitahu, sedapat mungkin saudara bekerja keras, sedikitnya saudara harus minum yang manis. Jangan apa ya, saya nggak larang saudara, jangan berlebihan minum teh pucuk. Kalau bisa bikinlah teh manis sendiri, ya. Atau beli susu ultra saudara, coklat, itu bisa bagus buat manis-manis buat saudara, ya. Saya suka olahraga bulu tangkis. Saya cuma minum air putih, tidak isi manis-manis, jebol saudara. Kita kembali saja. Dan saya katakan kitab Amsal ini adalah hal yang sederhana mau beritahu kepada kita. Tapi yang sederhana ini seringkali kita abaikan, seringkali kita lupa untuk kita kerjakan. Ya. Pertanyaan, mengapa kita harus berbuat baik? Ya. Karena pada saat saudara berbuat baik, coba tampil ayat 17 tadi. Mazmur 11, Amsal 17, firman Tuhan katakan, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita, orang yang murah hati, berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tetapi orang kejam, orang jahat, itu menyiksa badannya sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka hal yang baik juga pasti datang kepada kita. Ketika kita berbuat jahat, lama mungkin kita nggak sadari, lama mungkin kita nggak akan alami, tapi percayalah itu juga akan kita alami. Saudara kalau suka nonton televisi, saya suka nonton saudara sinetron di Indonesia, itu tentang malapetaka, orang yang berbuat jahat pasti baliknya juga jahatnya ketimpa kepada diri sendiri. Ketika kita ingin melakukan hal yang tidak baik, baik juga tidak baik, jangan datang kepada kita. Kita jahat kepada tetangga kita, kepada sebelah usaha kita, orang lain, saudara, yang jahat yang akan kita alami. Ya. Seorang hamba Tuhan senior di Amerika, penulis pengkhotbah yang luar biasa, dia katakan begini saudara, bahwa ketika berbuat baik,
itu merupakan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang tidak bisa kita bayar. Saya suka baca-baca di Instagram, saudara. Saya ceritakan, saudara, saya dapat satu berkat. Ada seorang pria Nigeria bernama Zial Akaraiwai. Dia punya hobi, saudara. Hobinya unik, lucu. Bukan lucu, luar biasa bagus, keren. Hobinya tidak suka datang ke rumah sakit. Ngapain, saudara? Dia datangin kepada orang rumah sakit, dia tanya, sakitnya apa? Bagaimana? Sudah sembuh tapi tidak bisa keluar. Namanya siapa? Hobinya pria Nigeria. Dia suka bayarin, melunasi orang yang keluar dari rumah, yang nggak bisa keluar dari rumah sakit. Bukankah kalau umpamanya nggak bisa melunasi rumah sakit harus tinggal di rumah sakit? Betul ya? Nah, pria Nigeria inisial ini dia punya hobi, sudah datang ke rumah sakit. Dia lihat siapa yang belum bayar rumah sakit, sudah sembuh nggak bisa keluar, dia bayarin, sudah dia bayarin. Waktu Idul Adha kemarin saya sempat nonton sinetron. Ada yang beli kambing untuk dikorbankan. 2 orang maju kepada panitia pengorban korban. Ini mutus atas nama saya, siapa? Atas Ibu Cenda, Ibu ini. Satu bapak cuma mau tulis nama siapa? Tulis aja hamba apa ada hamba Allah. Nah, jadi saya dikasih nggak perlu tahu, nggak usah tahu. Kita dikenal dengan apa, saudara? Memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Saya baca, ditanyainlah sama tukang panitia kurban, Bapak kerjanya berapa lama Bapak kumpulin uang? Saya tukang ambil barang bekas, plastik. Saya giat kumpulkan itu selama setahun untuk bisa beli korban. Harga korban, saudara, nggak pernah turun, selalu naik. Tapi tiap tahun dia beri. Tulisnya cuma satu, hamba Allah. Bagaimana dengan kita sebulan itu? Ada begitu banyak kesaksian. Selain juga ini pria Nigeria ini, ada hamba Tuhan datang ke tempat pelayanan seorang hamba Tuhan juga. Dia punya pengalaman sakit pinggang, saudara. Perjalanan dari rumah ke tempat hamba Tuhan itu 7 jam. Dia bawa mobil, saudara, tiap 2 kilo, 5 kilo mesti berhenti karena pinggangnya sakit. Seperti saya, saudara, saya mesti minum dulu, saudara. Saya udah gak bisa minum air putih biasa, mesti air panas supaya apa enaknya mentah. Ya. Ada yang kirimin saya sayur, saudara. Sayurnya saya suka sekali. Sayur apa yang hijau itu? Ubi ya. Apa singkong itu? Aduh, enak sekali. Saya waktu SMP, SMA biasa makan di warteg, saudara. Jadi ketika makan ketemu daun singkong itu yang pakai santan, aduh, saudara, pakai ada ebitnya, pakai, aduh, sabarnya luar biasa. Hari ini puji Tuhan saya cuma menikmati dengan melihat, saudara. Bisa makan karena tidak boleh sembarang
sayuran hijau saudara. Ya. Nah, kembali saudara, saya katakan perbuatan baik kita, apa yang sudah kita lakukan, sudahkah kita sudah menjadi berkat selama kita ada di muka bumi? Sebelum kita pulang, sebelum kita terbujur kaku di hadapan orang, mungkin akan ada orang kita nggak akan tahu. Ada orang lagi dia udah meninggal belum bayar utang sama saya. Saya bersyukur almarhum mami saya sudah gak disuruh. Saya pernah saksikan ketika ibu maju ke depan dia bersaksi, nggak disuruh sudah. Tante ini terlalu baik buat saya. Dia tahu kebutuhan saya. Kalau ketemu selalu suka memberi kepada saya. Padahal saya lagi butuh pada mereka. Enggak seberapa saudara, tapi punya nilai yang luar biasa. Amin. Jadi ketika sudah terkubur kaku, masih ada orang yang bisa bersaksi tentang kebaikan kita. Jangan sampai ada orang bersaksi dia belum bayar utang, dia penjahat, dia pembohong. Kita nggak jadi berkat. Saya nggak tahu kita masuk di mana. Nah, kalau sebab itu saudara, tadi saya katakan 7 jam berhenti dulu. Sampai ke tempat hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang sudah dia pengen duduk di tempat sofa yang enak saudara. Seperti saat ini saya pengennya duduknya di kursi itu saudara. Aduh enak empuk. Ya katakan sudah dia beri bantuan, dia beri sokongan doa, ada sukacita saudara. Dan saudara tahu ketika dia pulang sampai di rumah itu pinggangnya sembuh saudara. Sakit pinggangnya sembuh. Ini nggak pertolongan. Saudara bayangkan kalau dia tidak lakukan perjalanan itu. Mungkin kita jauh lagi bawa mobil, sakit pinggang, apa yang terjadi? Betul ya? Saya ingat kesaksiannya pada Afif. Seringkali ketika kita menolong orang, mungkin saja bisa merugikan jiwa kita, nyawa kita. Ada pernah bersaksi, pernah nolongin orang ya, yang terhanyut di sungai apa ya, Pak David? Citarum. Ya. Saya pernah lewat sungai Citarum, luasnya galonnya luar biasa. Tapi Pak David beranikan diri saudara. Saya nggak tahu Citarum ada buayanya atau apa. Tapi Pak David nggak peduli akan nyawanya sendiri. Dia menceburkan diri dengan umur yang sedang sudah kepala 7 sudah. Betul ya Pak David? Ya. 70. Ya. Tapi ketika kita berbuat baik, itu akan dikenang selalu. Amin. Dan saya mau saudara jemaat di Pelikan Taman Rahayu, seberapa kita yang ada, baik yang juga menyaksikan ya, di online nanti akan disiapkan jam 5 saja. Berbuat baiklah di masa kondisi yang sangat tidak baik ini. Percayalah Tuhan kita punya Allah yang luar biasa. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Dia lihat, Dia ketahui, Dia melihat apa yang kita lakukan. Tidak pernah yang kita kerjakan, yang tidak pernah apa yang kita perbuat, tidak pernah ya, Dia tidak pernah dibiarkan, pasti dibalas oleh Tuhan. Mari selama kita masih ada sampai saat ini, berbuatlah baik, karena itu untuk keuntungan kita sendiri. Ketika kau boleh minum, maka kau akan mendapat minum. Ayat yang ke-25 dari Amsal pasal 11. Ketika kita melakukan sesuatu juga yang baik juga akan kita alami. Jangan saudara, mungkin saudara diparkirkan atau di lampu merah, ada yang sudah minta-minta, bukan saudara. Maksud saya begini, ketika engkau berbuat baik, ya, engkau lagi berjalan, ya, entah di pasar, entah di mana, engkau
tergerak hati ya. Di jalanan saudara sekarang ini terlalu banyak yang apa ya, unyil atau apa saya nggak tahu ya, itu yang pakai kepala besar itu saudara ya. Di Burma sini saudara suka ada di parkir, udah mau pintu keluar saudara, Ibu Gembala kalau ada sisa kembalian kasih 2.000 ya, parkiran kan 1.500 kalau naik motor ya. Saya udah masukin saudara 500 perak, 2.000 ataupun 5.000 tidak membuat saudara miskin. Amin. Saudara memberi 100.000 juga tidak membuat Anda miskin, tapi itu dilihat oleh Tuhan. Engkau mendapatkan pertolongan Tuhan yang engkau tidak akan tahu kapan engkau akan alami. Saya pernah katakan, perbuatan mami saya almarhum saudara, mungkin tidak dia alami, tapi kami anak-anak kan yang alami. Ya. Anak-anak suka pesan gerak makanan saudara, yang mereka mau makan atau apa minum. Ya. Kadang-kadang saudara suka kasih lebih saudara. GrabFoodnya suka bilang apa saudara? Pak, alhamdulillah, terima kasih. Kadang ada Tuhan, aduh Pak, terima kasih ya, memberkati. Ada sukacita nggak saudara? Saya percaya ketika engkau memberi, ada sukacita sendiri. Sukacita yang bukan dikerjakan oleh kita, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita diciptakan, dibuat, dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri untuk perbuatan yang baik. Mari berbuat baiklah dan alami sesuatu yang luar biasa. Saya mengutip saudara, seorang ibu ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca di Facebook ya, yang menyelesaikan pelajaran mata kuliah tinggal 1 kali lagi ya, sosiologi, bicara tentang smile. Ya, dia dapat tugas, dia pergi saudara ke gerai satu kota itu yang ada di Jerman ya. Di sana sudah menunggu suami dan anak-anaknya, lagi tempat antrian saudara ya. Di tempat antrian sudah nunggu saudara, di antrian nomor 5. Tanpa sadar ada 2 orang masuk di belakang. Semua orang mulai tergusik. Mau apa ini? Mau apa? Ibu ini karena lagi mikirin tugas terakhirnya, dia nggak peduli dengan orang. Ketika dia melihat ke depan, orang-orang pada ngantri kemana? Maju saudara. Ketika dia maju, orang yang di belakang dia gelandangan. Maju juga. Mau pesan apa? Gerainya. 2 gelandangan ini sudah maju dengan bau yang sudah aromanya yang luar biasa. Mungkin tidak pernah mandi kali, atau tidak pernah mencicipkan air pakai air panas ya. Di Jerman boleh masuk di gerai ya, toko sesuatu ketika mereka beli. Kalau mereka tidak beli, mereka tidak bisa ada situ. Dengan kondisi cuaca yang lagi bersaji Bapak. Jadi 2 gelandang ini cuma pesan 1 kopi untuk menghangatkan diri di gerai itu. Sebut saja di McDonald. Ibu ini sudah dia lihat. Kita gerak saja. Dia bikin 2 pak sarapan, 1 untuk dia dan keluarga, 1 untuk anak. Ketika dia bawa kepada gelandangan itu, dia bilang begini, selamat makan. Dia mau berhenti sebenarnya karena saya menangis. Balik bertemu dengan suami dan anak-anak. Suaminya bilang begini,
saya pilih sebagai istri saya, sebagai istri, ibu dari anak saya, karena perbuatan baik. Mereka pegangan tangan, mereka berdoa dengan penuh sukacita. Saudara tahu, semua orang selesai makan datang ke meja mereka, dan seorang bapak bilang begini, perbuatan ibu memukul kepala saya. Kalau ada kesempatan, saya mau melakukan perbuatan seperti ini. Semua orang bertepuk, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apalagi dua gelandangan ini saja. Mereka pulang dengan satu sukacita. Ibu ini menulis catatan terakhir petugasnya, keesokan dia berikan kepada dosen. Dosennya memberi nilai yang luar biasa, dan tugasnya dibacakan, dan semua orang terharu dengan perbuatan ibu. Orang saja terharu, apalagi Bapa kita di surga. Berbuat baiklah selama aku masih ada, karena itu berdampak kepada dirimu sendiri. Gak tahu kapan kau akan alami, tapi sesuatu yang baik juga akan datang kepadamu. Jangan menjadi orang kejam, jangan menjadi orang yang bengis, tapi menjadi orang yang baik, punya pengalaman yang baik juga dengan kehidupanmu. Kau akan dikenal sebagai pribadi yang luar biasa. Kondisi memang tidak baik, tapi jangan sampai membuat kita sebagai anak Tuhan, ciptaan Tuhan, menjadi pribadi yang tidak baik. Kalau kita selalu pakai logika dan pikiran kita nggak akan mengalami sesuatu yang baik. Kalau kita mulai hitung-hitungan, saudara akan rugi terus. Tadi saya katakan kitab Amsal ini simpel, sederhana, dia memberitahu, tapi punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Berbuat baiklah, maka itu akan terjadi kepada dirimu sendiri. Yesus memberkati. Mari saudara kita serta bangkit berdiri, menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
hidupku. Selagi Amin. aku masih kuat, Ya Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Saudara, sudahkah kau mencari berkah? Perbuatan apa yang sudah kau lakukan? Kita punya Tuhan yang tidak terlihat, tidak kelihatan. Apa yang kita lakukan, kita perbuat, suami, istri, anak, orang tua mungkin nggak tahu. Tapi ada sepasang mata yang selalu menjaga, melihat perbuatan kegiatan. Jangan dikira apa yang tersembunyi itu tidak kelihatan, tidak diketahui betul oleh manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Berbuat baik, maka dampaknya luar biasa dalam kehidupan. Ada keuntungan yang luar biasa. Mungkin engkau belum lihat, tapi ketika engkau mengalami masalah, beban berat, persoalan, tidak ada lagi orang bantu, disitulah perbuatan baikmu akan dilihat, akan terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin sudah dilupa oleh engkau, tapi apa yang engkau perbuat kepada orang lain diingat selalu, dikenang selalu. Hidup ini sekarang tidak selalu berjalan di mulus, ada di atas. Seringkali kita juga kadang ada di bawah. Ketika kita ada di bawah, percayalah, perbuatan baik ketika kita ada di atas, ada lagi kondisi yang baik. Berbuat baik kepada orang yang lagi tidak beruntung, ketika itu sedang berbalik kepada kehidupan kita. Orang yang tidak beruntung ini bisa menolong dalam pekerjaan, usaha, kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika engkau ada di rumah sakit sekalipun. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ibu kembali yang akan berdoa. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami, agar kami mampu melakukan kebaikan. Dimanapun kami pergi dan berada, kami mampu melakukan hal yang baik pada siapapun. Tuhan, tolong setiap kami dalam kondisi-kondisi yang ada saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk mempedulikan orang lain. Engkau mengajarkan kami untuk berbuat baik, sama seperti berbuat baik kepada diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman Tuhan ini tertanam di dalam setiap hati kami. Amen. Yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan.
Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah lebih dulu berbuat baik kepada kami. Kami akan berbuat baik selalu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami ini. Berikan kekuatan kesehatan di dalam nama Yesus, sempurnakanlah kesehatan. Kami percaya kami punya dokter di atas segala dokter yang mampu memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan kerjakan pribadi hamba. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh melayani pagi ini, semua karena kemurahan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami diberkati oleh Tuhan. Ini iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk saudara. Anda saudara kasihkan persembahan saudara. Kita naikkan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah dulu dan selamanya. Ajaiblah kuasa namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Tuhan, saudara, lagu ini saya selalu nyanyi terus. Nyanyikan saudaranya untuk menunjukkan kebaikan Tuhan kepada kita. Dia sediakan yang kita perlukan. Luar biasa ya, luar biasa. Kita punya Bapa yang luar biasa, yang mau tunjukin kasihnya. Dia sediakan yang kita perlu ya. Selamat datang Billy sama Sylvie ya. Tuhan jauh-jauh saudara dari Cirebon ya. Saya pernah ke Cirebon pelayanan di Grobogan ya. Nggak mau keluar dari mobil saudara, panas luar biasa. Masuk ke penjara saudara, senang ibadah karena AC saudara, duduk masuk. Lagi saya firman Tuhan, AC mati lampu saudara. Aduh, kenapa disengaja atau apa? Mengapa aliran Tuhan Yesus? Air aja nggak cukup saudara. Terus, luar biasa. Tapi makannya saudara di Cirebon luar biasa. Enaknya minta pun. Dari pagi, dari malam saya datang sampai sana sarapan, aduh makan sama. Enaknya luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Bukan soal enaknya lagi saudara, murahnya itu gratis. Ya. Jadi sedangkan dari Cirebon yang luar biasa. Ya, saya senang ya, bisa bertemu. Ya, maaf saya belum bisa ketemu beberapa waktu yang lalu ketika datang. Terima kasih sudah datang di tengah-tengah bersama dengan kita beribadah di tempat ini. Ya, inilah kita cuma dipilih karena teman rahayu. Ya,
Puji Tuhan, nanti bisa ketemu sama ya nggak jauh lah ya. Pak David itu dari Garut, Ibu Lulu dari Lampung ya. Ini ada Ibu Hana, mungkin ada Ibu Hana tua, ini Ibu Hana muda, tapi ada lagi yang tua lagi, ada yang lebih tua lagi. Ini namanya bendara kita, Ibu Lili Amelia. Kalau mau kemana-mana bawalah Ibu Lili, soalnya pegang duit uang kas dari Puji Tuhan. Ibadah seperti biasa tidak ada kegiatan yang lain yang kita bisa lakukan ya. Tanya Ibu Gembala yang ulang tahun bulan Oktober siapa ya? Puji Tuhan tidak ada. Jadi tidak kelewat, sudah takutnya kelewat atau apa. November baru ada ya, mulai dari Ibu Wawa tanggal 14 dan Pak Yohanes 18 ya, tanggal November. Bentar lagi saudara kita akan merayakan Natal ya. Natal di hati saja dengan kondisi saat ini. Saya berharap saudara ya, tidak keluarin hoax atau apapun juga ya. Dengan kondisi undang-undang cipta kerja yang ada ya, saudara bisa nikmati saat ini, kita lakukan kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saya ikut-ikutan pengen nonton, pengen selfie, jangan saudara. Nanti digerebek, ditangkap saudara, habis sudah nggak pulang langsung. Itu saja. Manis memberkati. Sudah kita sekali lagi berdiri, kita katakan ibadah kita. Tunaikan syukur kepada syukur berterima kasih padamu karena Kau sudah pimpin dalam ibadah kami. Kami percaya semua kami pulang diberkati oleh Tuhan. Mau berdoa Tuhan sertai perjalanan umat-Mu ke rumah mereka masing-masing dalam pemberkatan kasih anugerah Tuhan, yang melanjutkan perjalanan jauh maupun dekat, berkendara atau bawa berjalan kaki, yang melakukan aktivitas kegiatan mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi beserta dengan mereka sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang mereka minum, makan, pakai, kami percaya Tuhanlah yang menjadi penjamin dalam kehidupan. Tuhan Yesus, tolonglah negara kami. Engkau mengasihi Indonesia. Tuhan tolong presiden kami Joko Widodo Tuhan. Bebannya Tuhan percayakan. Kalau dia masih bisa berdiri, bisa berkata-kata, itu karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan presiden kami untuk tanggung jawab yang luar biasa ini Tuhan. Boleh dengan nikmat yang dari Tuhan, boleh membawa negara Indonesia ini keluar dari kondisi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dokter yang sedang mempersiapkan vaksin, yang sedang menunggu vaksin dari luar negeri Tuhan, tolong agar bisa bekerja dengan baik sehingga boleh menuntaskan pandemi COVID-19 ini karena pertolongan dari Tuhan. Berkati negara ini penduduknya,
agar boleh saling membantu satu dengan lain, tidak membuat keonaran Tuhan, agar boleh mendukung presiden kami dengan baik dan benar. Berkatilah gubernur kami, wali kota kami di Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya ini Tuhan. Nyatalah kasih kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, bahkan yang ada di sekitar kami, RT RW yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba mau berdoa pekerjaan usaha jemaat Tuhan, Tuhan berkati yang kesulitan, yang bersusah, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong mereka, Engkau yang menjamin kehidupan mereka, usaha mereka. Pada saat kondisi saat ini kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa, yang mendengar doa-doa kami, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya, anak-anak Tuhan dibiarkan begitu saja, tapi Tuhan akan mengangkat kami. Mungkin kami terjatuh, tapi tidak akan tergeletak. Ada tangan yang berkuasa yang akan mengangkat kami untuk bisa berdiri, untuk melangkah di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menolong suami, istri, anak-anak, pekerjaan, kehidupan mereka, keluarga mereka. Alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Studi pelajaran anak-anak kami, Tuhan tolong. Walaupun masa online ini, agar anak-anak kami tidak diam begitu saja, tapi tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Kebutuhan anak-anak kami, Tuhan berkati pekerjaan usaha kami, agar kami bisa memenuhi kebutuhan keperluan dalam studi pelajaran mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Immanuel, menyertai, menolong, melakukan kehidupan kita. Hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawa dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.